kalamu utawi kalam. Kemarin ada kode-kodenya di mana ya? Di rumus-rumusnya. Antum dapat semuanya kan rumus-rumusnya? Rumus-rumus untuk memaknai. Fathul Qorib mata Nabi Suja ya? Fathul Qorib ya. Nah itu ada tuh. Itu bahasa Indonesia sama bahasa Jawanya ada. Sunda juga ya? Kayaknya Sunda. Sunda. Ya. Al-kalamu utawi kalam. Ini mubtada ya. Huwa ini litaukid untuk menguatkan. Huwa hiyo kalam. Untuk menguatkan. Al-kalamu utawi kalam. Huwa hiyo kalam. Itu al-lafzu. Al-kalam ini disarahnya lughatan ibaratun anil qawli wa ma kana muktafiyan bi nafsi. Intinya kalam itu ya omongan. Secara bahasa itu adalah omongan, ucapan. Secara bahasa. Adapun secara istilah, wastilahan ma jama'a quyudan arba'atan wa hiya al-musyaru ilaiha biqouli al-lafzu. Nah, ini. Jadi kalam itu apa? Al-lafzu. Lafal itu apa? Ai as-sautu al-mutadamminu ba'dal hurufi al-hijaiyyati tahqiqan aw taqdiran dalla ala ma'nan amla. Jadi lafal itu adalah suara itu ya yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Di kalam itu apa? Kalam itu ya lafal. Nah, lafal itu apa? Lafal itu ya suara. Suara yang mengandung huruf hijaiyah. Iya. Jadi kalau orang ngorok itu suara nggak? Orang ngorok itu suara apa enggak? Tapi mengandung huruf hijaiyah apa enggak? Suara. Tapi mengandung huruf hijaiyah apa tidak? Masalahnya di situ. Cuma nanti kalau orang tidur ngomong itu kalam apa bukan? Nanti di kelas berikutnya ya. Intinya al-lafzu itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Memang dalam bahasa Arab itu kadang suara cuma satu huruf saja itu punya makna. Contohnya apa? Ti. Ngomong ti saja itu udah punya makna. Aslinya iuki. Jadi hanya satu huruf. Apa artinya ti? Menakti. Jangan. Ti. Apa Azmi? Antum hafal surat Tolak ya? Tolak benar ya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Tahrim apa Tolak? Tahrim ya? Ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Itu jamak saja itu. Asalnya qi. Artinya jagalah. Jagalah. Kalau jamak kan jagalah oleh kalian anfusakum diri kalian. Kalau cuma tapi aslinya enggak satu huruf. Oh berarti ada huruf yang lain dong? Iya. Huruf yang lain itu singkirin, diringkas jadi satu. Aslinya apa? Iuki. Aslinya iuki. Iuki. Cuma karena fil apa? Amr ya. Ini jadi hilang kan? Kan jazmnya dengan harfil illah. Iuki. Makanya nanti lama-lama ilal ya, hilang jadi tinggal satu doang. Ti. Ini maksudnya suara yang mengandung huruf hijaiyah, baik huruf itu lengkap, artinya full itu kayak unsur, lengkap kan? Hamzah, nun, shad, ra.
Paham ini unsur apa sih? Unsur tolonglah. Ukhruj. Apa ukhruj? Keluarlah. Jelas kan ya? Hurufnya lengkap. Tapi ada yang nggak lengkap. Kayak ini tadi. Cuma diwakili satu huruf saja. Sebenarnya bukan cuma satu huruf, yang lain tuh di sini. Ya, karena di proses tinggal satu huruf. Apalagi contoh yang selain i? Jadi ada satu huruf, kami sudah punya makna. Satu huruf hijab. Oke, lanjut ya. Jadi al-laf itu. Jadi lafat itu artinya suara yang mengandung huruf hijaiyah. Baik huruf hijaiyah ini secara lafal sempurna atau hurufnya cuma satu, tapi mengandung huruf-huruf yang lain yang jadi satu kalimat cuma disimpan. Gitu ya. Kayak ini ti itu aja. Ti. Jadi tahqiqan atau taqdiran. Ya, tentunya di sini ini baru kriteria yang pertama ya, al-lafzu. Intinya kalam adalah al-lafzu. Ini belum apakah berfaedah atau tidak nanti belum. Ini kriteria pertamanya. Kemudian al-murakkab. Al-murakkab. Jadi al-murakkab. Jadi lafal yang disusun. Min kalimataini fa'aksar. Dari dua kalimat. Kalimat di sini artinya kata ya. Kalau bahasa Arabnya kalimat, Indonesia adalah kata. Yang tersusun minimal dua kata. Fa'aksar atau lebih, kemudian lebih, tarkiban isnadiyan afada amla. Jadi intinya pertama tadi lafal. Tadi lafal apa tadi? Suara yang mengandung huruf hijaiyah. Baik hurufnya lengkap tadi unsur, utkul, atau hurufnya tidak lengkap tapi sebenarnya ada gitu. Cuman kita bayangkan saja. Karena prosesnya tadi jadi ti seolah-olah kita ngomong yupi. Tapi kita ngomong cuma ti. Nah, lafal. Kemudian murakkab, tersusun. Artinya tersusun dari apa? Dua kata. Jadi minimal kalimat itu dua kata. Jadi terdiri dari dua kata minimal. Contohnya gini ya. Al-ilmu nurun. Nah, ini dua kata namanya. Satu, dua. Namanya dua kata. Kemudian ada Ja'a Zaidun. Satu, dua. Atau lebih. Al-ilmu nurun li sahibihi. Tambah banyak ini. Ada li 3, sahibi 4, hi 5. Banyak banget. Ja'a Zaidun rakiban 3. Alal apa? Himari 4, 5. Ini misalnya ya. Artinya ini dikembangkan. Tapi aslinya dua tadi ya. Al-ilmu nurun cukup. Ini sudah kalam. Karena dia terdiri dari dua kata. Minimal. Ja'a Zaidun sudah cukup. Tapi orang ngomong kadang-kadang pengen panjang. Pengen jelasin semua. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Naik keledai. Jadi panjang nih ceritanya. Tapi secara asal, secara standar, kalam itu terdiri dua kata minimal.
al-ilmu nurun, ja'a Zaidun, mubtada khobar fi'il oke ya. Al-mufidu, al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu bi an afhama makna yuhsinus sukuta alaihi, yang berfaedah. Maksudnya berfaedah itu apa? Memahamkan. Bi an afhama, dengan memahamkan makna yuhsinus sukuta alaihi bihaitsu la yabqa lil mukhatab intidarun yu'taddu bihi kama yakunu ma'al musnadi bidunil musnad ilaihi. Intinya begini, mufid itu ketika kita mendengar al-ilmu nurun, itu kita udah paham ilmu itu adalah cahaya, udah paham gitu. Tapi kalau misalnya al-ilmu, ilmu kenapa? Nah, kenanya belum mufid. Ja'a, datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Artinya masih menyimpan pertanyaan. Siapa yang datang? Ja'a. Ya siapa? Ya datang, siapa? Kan bingung kan? Zaid itu. Oh, Zaid. Lengkap kan? Saya datang saya. Kecuali kalau ngomongnya sesama. Kita lagi ngobrolin, misalnya saya mau ngobrolin siapa? Azmi misalnya. Aneh harusnya ngobrolin ngobrol apa namanya? Azmi lagi lagi makan apa? Tadi makan 2 piring ya. Kok gitu? Ya kemarin habis sakit, terus sekarang kayaknya kembali nafsu makannya tinggi misalnya. Terus Azmi datang, Ja'a, nggak perlu ngomong Azmi, nggak perlu. Kenapa? Kita sudah tahu fa'ilnya siapa. Bukan Zaid, bukan siapa, tapi Azmi. Tapi kalau semuanya dalam alam kosong, nggak ada pembicaraan apa-apa, kita cerita, ya harus lengkap. Tapi kalau cuma berdua, Ja'a, berarti ngomongin Azmi kan, berarti yang dituju adalah Azmi. Maka Ja'a itu sudah lengkap, karena mengandung fa'il dia. Dianya siapa? Azmi. Paham ya? Jadi tergantung ini. Kalau untuk fi'il ya. Tapi kalau semuanya alam kosong, artinya baru ngobrol gitu ya. Ja'a datang. Apanya yang datang? Siapa yang datang? Ini menyimpan pertanyaan. Maka ini belum mufid. Tapi kalau sudah sama-sama tahu, Ja'a itu udah tahu fa'ilnya siapa, udah tahu. Maka menjadi mufid. Iya. Jadi al-lafdhu al-murakkabu al-mufid. Mada ya Jamal? Ya, bil waqti ay bil qasdi wa huwa an yaqsida al-mutakallim bima talaffadha bihi ifadat as-sami'i fa hadhihi quyudun arba'atun mata wujidal kalam wan najwa wa haythu intafat aw intafa wahdun minha intafal kalam an-nahwi. Ya, makanya kalau orang tidur walaupun ngomongnya Ja'a Zaidun, jadi kalam enggak? Secara ini kalam, tapi sadar nggak dia ngomong? Itu jadi masalah. Ya secara ini ya lengkap sih. Tapi kalau tanpa qasdun, tanpa sengajaan, maka tidak dianggap sebagai kalam. Di sini ada penjelasannya, wal waqtu al qasdu yakhruju ghairul maqsud kasadiri minan na'im. Kasadiri minan na'im. Dan lagi tidur Wisnu, Ja'a Zaidun. Artinya ngomongnya sadar nggak?
Dia maksud nggak dengan omongannya? Bil wati apa gitu? Bil qasdi apa gitu? Enggak. Dia maksud. Secara nahwu loh ya. Secara nahwu. Wal jumlatul maqsudah li wariha kasiratul mausul wa alam anna surat ta'lifil kalam sittatun ismani fi seterusnya. Ya, intinya nanti kalau antum belajar berarti namanya kalam sekaligus jumlah. Ini kan sebagai jumlah. Nanti supaya gampang, ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Kenapa jumlah fi'liyah? Diawali dengan fi'liyah. Pokoknya untuk bahasa Arab mau nyari kemanapun, yang namanya jumlah itu cuma 2 kalimat itu ya 2 ini aja, mubtada khobar fi'il akhir. Antum mau belajar bahasa Arab sampai setinggi apapun, jumlahnya cuma 2 ini, ismiyah fi'liyah, mubtada khobar fi'il fa'il. Sudah. Yang lain pengembar. Maksud itu kembang-kembang. Karena anak manusia kan mengikuti ini. Ja'a Zaidun al-aqil. Datang Zaid yang orangnya berakal. Tanpa aqil kan nggak masalah. Dia cuma kembangan, cuma tambahan, cuma penjelasan, keterangan. Gitu ya. Jadi jumlah itu ya aslinya hanya ini saja. Yang lain adalah kembangnya, pernik, menjelaskan waktunya, menjelaskan apa kondisinya, menjelaskan posisinya, menjelaskan sifatnya. Itu kan nanti ada nakat, ada hal. Kemarin kita udah belajar kan? Ja'a Zaidun. Nanti ada tamyiz kan? Masih ingat tamyiznya? Menjelaskan zatnya dan sebagainya. Intinya namanya jumlah hanya ismiyah dan fi'liyah. Yang lain adalah pelengkap. Oke? Lanjut. Wa aqallu ma yata'allafu min ismain atau min ismain. Jadi minimal yata'allaf. Apa yata'allaf diartikan? Sedikitnya apa yata'allafu yang tersusun kalam itu minis main. Jadi wa aqallu ma yata'allafu kalam, yata'allafu ini fi'ilnya, mudhari'nya, fa'ilnya adalah kalam. Jadi kalam itu minimal tersusun minis main dari 2 isim. Ya, sama yang sampaikan tadi. Intinya kalam itu minimal tersusun dari 2 isim. Al-ilmu nur. Nahwu Zaidun, di sini Zaidun waqi. Aw min fi'lin wasmin, atau dari fi'il dan isim. Fi'il dan isim. Di sini contohnya apa? Nahwu qama Zaidun. Ja'a Zaidun, ini sudah fi'il isim. Simpelnya ini ismiyah, ini fi'il. Jelas? Wa aqallu ma yata'allaf min ismain.
nahwu zaidun qa'imun aw min fi'lin wasmi nahwu qama zaid zaidun. Paham nggak ini? Jadi minimal kalam isim fi'il isim. Ini tadi ya, isim fi'il isim. Ja'a fi'il, zaidun isim. Al-ilmu isim, nurun isim. Mubtada khabar fi'il fa'il. Ada soal? Indakum soal? Ada pertanyaan? Cara tahu awal huruf itu mubtada. Cara tahu awal huruf. Awal apa? Awal huruf itu mubtada. Awal huruf, nanti pertanyaan salah ini. Awal huruf, Awal kalimat. awal kalimat. Kita tahunya kalimat, dalam kalimat itu kata itu mubtada itu dari mana? Kita apa namanya? Yang penting dia isim dulu. Yang penting dia isim duluan. Yang penting dia anak isim. Terus nanti kita cek ini isimnya apa? Isim makrifat. Nanti habis ini kita akan belajar makrifat dan apa namanya nakir. Ini bisa jauh ya. Ma'rifah nakir sejauh ya? Jauh. Ini di kitab antum enak tadi itu. Sejauh ya? Tadi kan kitab antum sejauh? Jauh sedikit. Sejauh. Kepulauan. Jadi kita tahu itu mubtada dari mana? Mubtada itu kan isim makrifat. Isim makrifat. Kecuali dalam beberapa kondisi. Jadi mubtada itu isim makrifat yang mulai dari isim apa? Dhamir, isim isyarah, isim usul, isim apa lagi? Hah? Singkat. Isim kanan. Isim apa lagi? Isim alam, isim yang didahului al, memasukkan ar-rajul, al-ilmu. Yang terakhir isim yang menadab kepada yang dijemur. Itu yang layak jadi mubtada. Oke? Lihat mana ya? Berapa tadi? Pokoknya di depan. Pertama di depan. Yang kedua dia itu apakah masuk yang 6 tadi? Itu ya. Pertama dia posisinya di. Terus ketika di depan, cara asalnya dia bentuknya apa? Makrifat. Oh ya. Berarti kalau ini apa? Diawali dengan alif lam. Maka berarti dia Cuma masalahnya kalau di kitab Bunggul begini, mana yang pertama? Yang pertama kira-kira aja. Artinya nanti dengan membaca kata-kata ini nanti akan lihat. Oke ya. Yang lain? Lanjut. Tidak. Ya. Cek dulu. Ada polisi. Lanjut sedikit ya. Wal kalimat. Oke, coba dibaca dulu. Azmi, Iqra. Al kalam. Al-kalam wal lafzu Murab. murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqall ma yata'allaqu bil ismaini nahwu zaidun qa'im aw min fi'li
Kalau nggak ada alnya, tambahin saja dulu. fi'lin au min fi'lin was min nahu koma zaidun Jamal, apa ya Jamal? ja Wal kalam. Dah. ini gimana enggak Hijrah. Hijrah. kabur ada buku Gimana? Ini dia. Pakai biasanya di sandari. oh iya Seth. Satu ya. Kemarin ditatak air ya. Syekh Sobar Udah lah. Syekh Sobar Ya, ikut ya Jamal. Kalau dalam sini nggak pakai lampu terang. iya Jutaan laku Jenis jenis main. Jawab R nya beda bang anak-anak ini hawa-hawa tradisionalnya yang pada kayak kelihatan Oh, ini min, banget nggak lengkap juga kan? yang modern banget min, Ya nggak lengkap juga. nggak lengkap was, wasmin. untuk banget dah Korma. Zaid. Oke, wal kalimatu qaulun mufradun. Wal kalimatu dan kalimat, ya, utari kalimat ini mubtada ya. Itu qaulun, ucapan mufradun yang mufrad. Apa mufrad? Sendiri, tunggal. Jadi dia adalah qaulun ay lafdun mawdu'un bi makna. Qaulun itu adalah lafdun yudau li makna. Artinya ucapan yang apa ya, diomongkan dengan satu makna. Misalnya apa? Intinya kita mengucapkan itu nanti punya makna. Menghapus namanya qaul, ucapan. Kursi ini namanya ucapan, tapi punya makna. Kalau misalnya za ada artinya enggak? Mbak ada artinya enggak? Ada. best Sa ada artinya kan? Tapi kalau qaul itu lafzun wudi'a lima. Misalnya ini Zaidun ada artinya enggak? Namanya qaul. Tapi kalau apa? Z apa sih?
za. Nggak ada ini. Jadi satu ucapan yang diucapkan, satu kata yang diucapkan dengan memiliki makna. Satu ucapan lafaz yang diucapkan dengan memiliki makna itu adalah qaul. Kemudian qaulun mufradun. Apa yang mufrad tadi? Tunggal. Wa huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Rajulun fa inna kullan juz'iyya Mana? Sekarang. Ya. Misalnya rajulun, kita bilang rajulun. Ringkas benar. Ini terdiri dari ro, jim, lam. Nggak ada lagi. Kalau antum pecah-pecah nggak ada artinya. Jadi langsung rajulun. Ini memiliki makna tentang apa? Rajulun, laki, laki. Zaidun, ya tentang Zaid. Qaulun mufradun. Ini ucapan yang tunggal. Qaulun mufradun. Wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Ja'a limakna. Artinya kalimat itu terbagi menjadi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Terus ini harfun ya. Kalau kita biasa bilangnya huruf. Kalimat harf kok nggak enak. Padahal aslinya harfun. Cuma di kita udah biasa huruf. Padahal huruf itu jamak dari harfun. Ja'a li makna, yang datang dengan makna. Artinya memiliki makna. Artinya kalimat itu ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada Huruf. Itu aja kesimpulan. Di kalam itu apa? Al-qaul, al-fi'il, al-lafzu, al-fi'il, al-murakkabu, al-fi'il bil wad'i. Terus kemudian satu kalam itu minimal terdiri dari dua. Isim, isim. Tadi kan ya, minimal kalam itu terdiri dari dua. Isim, fi'il, isim. Isim, fi'il, isim. Jumlah isimnya, jumlah fi'il. Nah, sekarang kita preteri, kita pecah-pecah. Pecahan dari kalam adalah kali. Ibaratnya kalau aku buat lingkaran, ini isim, ini dua fi'il, isim. Nah sekarang kita tuh bicara pecahannya ini, bicara tentang fi'il, bicara tentang isim. Pecahannya, artinya kalam itu tersusun dari ini, dari kalimah. Bukan kalimat ya, atau kalimat itu terdiri dari kata isim, kata isim, atau kata fi'il, kata isim. Nah sekarang kita bicara tentang kata. Nama masalahnya adalah kali. Yu'rafu bil isnad ilaihi. Nah itu diketahui. Qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'i ma'nan. Fal ismu yu'rafu. Nah ini mulai alamat ya. Mulai alamat. Apa alamatnya isim? Kok kita tahu isim itu bagaimana caranya? Kita mengenali isim itu bagaimana caranya? Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi.
wabil khafdi wabil tanwini. Ay kaunul ismi musnadan ilaihi sawa'un kana al-musnad fi'lan ka qama zaidun am isman ka ana mu'minun am jumlatan nahu ana kuntu. Wa hadhihi al-alamah anfa'u alamat ismi. Ini kalau orang Arab sih ngerti ya. Jawa terus diomong. Kalau orang Sunda diomong yang namanya kalimat itu. Ya, tanda isim itu dia bisa isnad. Apa isnad? Ya sebenarnya kayak begini isnad. Tolong perhatiin ya. Isnad. Isnad itu apa sih? Disandarkan gitu ya. Disandarkan. Disandarkan, diisnadkan. Sanad. Itu sudah dulu selawatan. Ya sanadi. Ini kan? Sanadi. Ini mubtada khobar. Khobar itu bergantung dengan mubtada. Artinya kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau nggak ada cari sampai ketemu. Itu namanya isnad. Jadi saling ketergantungan, tersusunnya satu kalimat ya, kalau bahasa ini bahasa Indonesia ya. Tersusunnya kalimat itu isim dengan isim. Susunannya yang mubtada khobar. Kalau dalam bahasa kita ya subjek predikat gitu ya. Dalam bahasa Arab mubtada khobar. Itu susunan kalimat itu ya mubtada khobar. Ketergantungan si khobar itu kepada mubtada itu namanya isnad. Fa'il pasti ada fi'il. Ini fa'il kan ya. Ini fi'ilnya. Ini namanya musnad kepada disandarkan kepada ya ini saling ketergantungan, saling butuh membutuhkan, saling sandar menyandar. Tapi lebih kepada ini nyandar ke ini nyandar ke namanya al-isnad. Tapi apa namanya, isnad di sini lebih kepada mubtada dan khobar, gitu ya. Jadi dikatakan qaulul ismi musnadan ilaihi sawan kana musnad fi'lan ka qama zaidun am isman ka ana mu'minun. Jadi ini bersandar ke ini bersandar ke mubtada. Jadi kalau ja'a setelahnya apa? Fi'il setelahnya pasti isim. Isim. Paham nggak? Setelah fi'il harus ada isim. Karena isimnya adalah fa'il. Dan mungkin fa'il berupa kata kerja. Ini ya. Jadi khobar sandaran ke mubtada. Fa'il sandaran ke fi'il. Ini namanya isnad. Jadi tanda isim itu apa? Isnad itu apa? Nyandar. Khobar nyandar ke mubtada, fa'il nyandar ke fi'il. Fa'il nyandar ke fi'il. Makanya fa'il selalu isim. Gak mungkin fa'il ke fi'il itu gak mungkin. Celup makan celup mungkin. Masa fi'il fa'ilnya fi'il? Gak mungkin. Isim. Ada pertanyaan di sini? Ini al-isnadu ilaihi. Dia menjadi musnad ilaihi. Sampai situ paham gak sih antum?
Azmi paham nggak? Jamal? Wisnu? Saya ulang ya. Jadi di antara tanda isim wal ismu yu'rafu bil isnadi ilaih, ketika dia disandarkan kepada yang lain. Sebagai contoh, al ilmu nur. Nur ini adalah isim. Kenapa? Dia menyandar ke mubtada. Menyandar ke mubtada. Zaidun isim. Kenapa? Menyandar ke fi'il. Ini isim. Ini isim. Karena setelah fi'il, kalau ini ya, setelah fi'il mesti isim. Kenapa? Isimnya adalah sebagai fa'il. Main. Ja'a Zaidun, qama Zaidun. Nama Umar, pasti setelah fi'il adalah pasti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi, setelah fi'il pasti isim, karena dia punya sebagai fa'il. Yang penting fa'il pasti isim. Lanjut. Wa yu'rafu aidan bil khafdi wa bil khafdi. Al mu'abbar anhu aidan bil jarri. Ya, khafdi jarri sama saja. Wa huwa ma yuhdithu amran min kasratin aw fathatin wa yansahu an amran kan isman. واختص بالاسم لأنهم قصدوا أن يوفوا بأصلاتهم من رابع حول الثلاثة. Jadi bil khafdi dengan bisa di kasrah, bisa di kasrah. Bil khafdi, bil jarri. Walaupun sebenarnya alamat jar tidaknya kasrah. Belajar waktu itu kan ya? Iya. Tapi memang asalnya adalah Kasroh. walaupun tidak semuanya kas. Jadi kalau ada sesuatu kata kok dikasih, itu pikiran pertama itu adalah dia isim. Paham nggak? Rasulullahi, qala Rasulullahi. Mana yang kasar? Hi. Pikiran kita pertama apa? Isim. Baitullahi. Apa? Isim. Hi ya. Darussalami. Mi. As-salami berarti Sim. disewa dulu saya. Masuk Ustaz. Ini perlengkapan. Sampai jam 10 insya Allah. Hah? Sampai jam 10. Sudah. Kita ke 10. Enggak, kita sampai jam 10. Oh, jam 10. Iya tadi ibu nanya, ya orang mungkin setengah 10 atau jam 10 ada lagi. Enggak, besok-besok Alfan Ustaz di sini. Sini aja ya. Karena itu tiap hari ada taksim di. Ya. Gitu. Sip. Oke ya. Darur Razzaqi. Ar-Razzaqi. Kok i? Berarti isim. Apa lagi? BMD. Wallahi. Makanya kalau dia bisa dikasrah, itu kemungkinannya Isim. Walaupun tidak semuanya isim. Ada lebih mudah. Yang penting dengar i, isim tuh. Untuk apa? Persepsi awal. Lanjut. Wabit tanwini, dan dengan Tanwin. Rajulun, isim. Baitun, isim. Kata lain apa? Hajarun. Muhammadun. Basyarun. Isim semua itu. Bisa tanwin. Muhammadun basyarun.
lakal bashari. Oh, kasrah. Isim itu. Bal huwa kal yaquti. Kal yaquti. Oh, isim. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Mahri. Apa? Sim. Sim, kasroh kan? Tanwin. Qamarun. Nah, tanwin. Sim. Sim. Muhammadun Sayyidul kan? Qaulaini. Salah salawatan antum sering dengar kan? Anta syamsun, anta badrun. Oh, samsun isim. Badrun. Badrun Isim. anta nurun. Isim. Nurun. Nuri. Fawqa nuri. Isim. Asral kan? Anta iksirun. Isim. Wal-ghali. Wah, isim. Walaupun ada ayat di belakangnya ya. Anta misbahus suduri. Anta sobari. Gitu ya. Parah. Walaupun kalau kasar belum tentu semua, tapi kebanyakan di sini. Wa atakal udu yabki. Bisa enggak? Enggak. Karena dia Oke. Tapi persepsi awal itu wah isim ini. Ternyata diteliti bukan. Tadi persepsi awal kita begitu. Pokoknya kalau kasar identik dengan isim. Tanwin juga isim. Lanjut. Wa bidukhulil alifi wal lam. Dan dengan masuknya alif dan Alif lam. Kalau ada alnya dimasuki itu artinya dari awal ya, bukan di belakang loh ya, di awal. Hayya ala sholat. Al-qamar. Maka berarti al-qamar. Qamar itu adalah isim. Kenapa dimasuki awal? Itu awalnya dengan Tet, kalau hayya alal sholah itu bener apa salah, Tet? hayya alal. Sholah. Salah dong. Salah, Tet. Jadi hayya alas. Itu al-syam. Iya. Bukan al-qamar. Iya. Tapi pernah ada orang azan gitu tuh. Hayya alal Salah. sholah. Belajar dulu itu. Hayya 'alas shalah. Hayya alal. Kenapa? Sat tidak dimasuki al, maka alnya menjadi al-syamsiyah. Ya asy-syamsiyah. Pokoknya ikuti aja. Asy-syamsiyah berarti alnya lagi baca, lamnya. Kalau al-qamariyah, lamnya maksudnya disukun ya, dinampakkan. Kalau asy-syamsiyah berarti idghamkan. Dia ngelebur itu setelahnya. Hayya 'alal falah. Lamnya muncul kan? Sukun. Tapi kalau hayya 'alas shalah yang ngelebur ke So. sama syamsu. Kalau al-qamaru lamnya kelihatan. Intinya kalau dimasuki al bisa, maka dia adalah al-masjidu al-bait. Apa lagi ya? Al-qalam, ar-rahman, ar-rahim, as-sayyidu, An-nujum. al-ardu, as-samawatu. Al-kalam. Al-athar. Al-asaru katanya. Al-athar. Pokoknya kalau sudah dimasukkan al, nah ini isim. Bisa dipastikan. Lanjut yang terakhir, wa hurufil khafdi. Dan dengan huruf Jar. jar. Huruf khafd atau huruf jar. Huruf jar, emang kenapa di sini disebutin ya? Wa hurufil jarri wa hurufil khafdi. Hurufil khafdi ada banyak
apa dan memang di apa di jurmiannya panjang itu. Wa hurufil khafdi. Apa saja? Sini nih jelasan. Iya, ini doang itu ya. Ini kesematannya doang kan. Matanya doang ini. Ini apa nih? Sukul alif lam. Cuma dua doang. Iya, habis Huruf jar ya. Mulai dari min, ila, an, fi, li, ka. Itu namanya huruf jar. Jadi kalau bisa misalnya huruf jar, maka dia adalah isim. Min aina minal baiti. Ila aina ilal baiti. Kalau gitu. Hatta. Hatta masuk apa? Huruf jar ya? Bukan jar. hatta iza jaa. Huruf juga ya? Di sini malah nggak disebutin, malah di jurmiat banyak ya. Ila Berarti mantapan jarumiyah. Juga di belakang nanti ya. Mantapan jarumiyah kali. Bukan mangker. Belum aja kan udah ada. iya bisa. Oke, intinya kalau bisa diusin huruf jar, maka dia adalah isim. Min, ila, an, ala, fi, ka. Yang rubah masuk juga ya? Rubah. Hatta, khola, ada, hasya. Itu nanti. Soal ujiannya itu detail loh, malah di sini memang Kurang. singkat. Singkat kan? Oke, intahana min alamati al-ism. Jadi isim diketahui bil isnad ilaihi wa bi al-tadi wa bil khafdi wa bi at-tanwin wa bi dukhul al-alfi wal lam wa bi hurufil khafdi. Cukup ya? Wallahu a'lam. Ini kita ganti al-amthilah at-tasrif fiyya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-amthilah at-tasrif fiyya. Mari kita belajar kolom-kolom ya. Mari kita belajar kolom-kolomnya. 1 sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini aku perhatikan ada 10 kolom. Kolom itu ke bawah ya. Kalau garis samping. Kalau horizontal Miring. samping ya. Kalau vertikal Atas. secara horizontal di baris ya namanya. Kalau ke bawah namanya kolom itu belajar Excel. Excel. Ada komputer kan nih? Word, Excel apa Excel? Excel. 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 Karena itu ada kolom, baris, kolumen. Kolom. Kalau baris apa bahasa Inggrisnya? Len. Itu baris ya. Baris. Baris. Belum baris. Baris. Apa baris bahasa Inggrisnya? Intinya ini kolom, ini baris. Kemarin kita udah belajar ini kolom apa? Yang pertama kolom apa kemarin? Fa'ala. Fa'ala. Kolom apa ini? Fi'il. Madi. Komudara. Madi. Kolom kedua fi'il. Mudhari. Kolom ketiga Masdar. Masdar ghairu Mim. mim. Yang keempat Masdar mim. masdar Mim. mim. Kolom ini berapa berarti? Kita anggap bahwa enggak saya.
Kolom kelima adalah isim Fa'il. fa. Isim. Kolom keenam Maf'ul. ul, kemudian fi'il Amar. tambah fi'il nahi. Kemudian isim makan isim zaman, zaman. Kemudian isim Al. Nah, sekarang kita kenalan lagi. Nah, fi'il itu dari sehat dan enggak sehat. Dan sisi lainnya ada fi'il namanya fi'il sahih. Fi'il sahih gitu ya. Fi'il sahih. Artinya apa? Dia sehat, sehat, nggak ada sakitnya. Pokoknya fi'il yang sehat itu nggak ada sakitnya. Di fi'il sahih. Sahih itu maf'ul, ism maf'ul, tidak ada huruf Nggak ada ya. huruf sakitnya, Pak. Huruf ilat, wawu, fil amr, alif dan ya. Why? Kalau anak muda itu nggak mau pakai why, pakai ayu. sim nahi, fil nahi, Ayu ya. yu, Ayu. Sakit. Ayu sakit. Namanya kaful ilah, Nanti fi'il yang ada itunya fi'il mu'tal. Nggak ada apalagi hamzah. Oh, berarti artinya ini nol ya. No harfilah. No hamzah, hamzah. No apalagi? No tasdid. Karena kalau ada tasdid nanti bukan sahih. Walaupun hurufnya sahih. Jadi kan ya, pokoknya sahih itu nggak ada huruf ilatnya, nggak ada hamzahnya, nggak ada tasdid. Ya, kita buka ya. Sehingga ini secara ini aja ya. Sebenarnya kalau madda itu tasdid ya, tasdid. Tapi sahih sebenarnya nggak ada huruf ilatnya. Oke, sahih. Antum lihat garis pertama, paling awal, kolom awal tuh yang paling kanan. Fa'ala itu adalah fi'il sahih. Kenapa? Nggak ada wawu, nggak ada alif, nggak ada ya. Ada hamzahnya nggak? Ada tasdidnya nggak? Bawahnya nasara. Bersih nggak? si, Bersih dari ini. Oke, nomor 3, baris 3. Mana sakit? madda, Madda itu bukan sakit kan? Apa? Tasdid saja. mudha'af, Tasdid itu di belakang kalau apa namanya itu isolasi ya. Jadi madda. maddada, Madda. Berarti bukan sahih. Dia adalah mudha'af. Apa artinya mudha'af? mudha'af, Allahu yudha'ifu liman yasha. Mana? digandakan, Hah? digandakan, Nah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali hablin. Allahu yudha'ifu liman yasha. menggandakan, Ad'afan. menggandakan, La ta'kulur riba. ad'afan mudha'afah, Ad'afan mudha'afah. Apa artinya? Mengganda. Berlipat Berlipat ganda. Jadi mudha'af artinya berganda. Berganda. bercanda, Kenapa dikatakan berganda? Karena dalnya ada dua. Ganda ganda, bukan single dia. Jadi dalnya ada dua. Berarti double. dada, Kemudian mudha'af adalah double. madda, Yang double apa?
Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau sudah dibilang ini cetakannya ya, fa'ala. Ini namanya fa'il. Ini namanya ain fi'il. Ini namanya lam fi'il. Ini harus diingat ya. Fa'il, ain fi'il, lam fi'il. Huruf pertama adalah fa'il. Huruf kedua ain fi'il. Huruf ketiga lam fi'il. Itu pada lo ya. Harus paham ini. Fa'il sesuai dengan fa'ala itu. Fa'ain lam. Fa'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, mudho'af itu artinya fa dan lam fi'il hurufnya Sama. Aslinya adalah madada. Berarti ini ya, ain fi'il, lam fi'il, sama. Kemudian diidghamkan menjadi madda atau ditasdid menjadi madda. Nggak perlu baca madada. Orang Arab nggak mau ribet. Nah, madda itu aja. Kenapa harus madada? Kalau hurufnya sama ya udah ditumpuk aja. Hurufnya sama. Namanya fi'il mudha'af. Apa mudha'af tadi? Double. Lanjut. Supaya antum tahu semuanya. Sona. Yang ketiga sona. Sona artinya adalah ajwaf wawi. Sona. Huruf pertama apa? So. Fakilnya apa? So. So ya. Ain fiilnya alif. Lam fiilnya nah. So. Nah. Berarti yang tengah apa? Berarti apa? Sehat apa nggak sehat? Sehat. Sehat ini ada ayu nih. Oh iya, Sehat. Iya sehat ini. Maka berarti apa? Ini fiil nggak sehat. Kenapa? Ada alif. Alif. Nah, alif itu biasanya ganti dari sesuatu. Ganti dari huruf. Biasanya alif itu ganti. Ini aslinya adalah sowana. Berarti ajwam apa? Ajwam itu artinya apa? Tengah. Jadi huruf ilatnya di tengah. Jadi kita memahami makna-maknanya dulu ya. Jadi fi'il mu'tal itu ada yang ajwaf. Kenapa wawnya di gitu ya? Ada yang ajwaf. Jadi fi'il yang nggak sehat itu ada yang ajwaf. Nanti ajwaf ada yang wawi, ada yang ya'i. Wawi, ya'i. Nah, yang untuk melihat sona itu adalah wawi. Kenapa disebut wawi? Karena aslinya alifnya adalah waw. Ini wawi. Kenapa aslinya sowana? Dia berubah menjadi sona. Menjawab apa artinya tadi? Tengah. Kemudian ke tengah ya. Sekarang kita ada nafis. Harusnya misal dulu ya. Sorry. Ini anggapan nomor 2 ya. Nomor 1 itu adalah misal. Misal itu kenapa
kasih nama misal saya nggak tahu. Misal tadinya contoh. Nanti misal ada wawi, ada ya. Nanti di akhir apa? Nakis. Ini nakis. 1, 2, ya. Nakis itu di akhir. Nanti ada wawi, ada ya. Sama. Itu perhatikan. Halo. Ada nakis. Nakis tadi di akhir ya. Ingat, nakis itu huruf akhirnya huruf tidak sehat. Contohnya apa ini? Nakis wawi. Waza. Ujungnya apa itu? Alif. Asam itu wazawa. Aslinya menjadi waza. Nah, muncul tuh yalzu. Muncul wawunya kan? Tahuan juga. Sona tadi ajwaf wawi. Muncul tuh yasu. Oh, wawunya kelihatan. Paham ya? Jadi sudah ada contoh ajwaf, sudah ada contoh nakis. Nanti ada fi'il mahmuz. Ini muqtal tadi ada huruf tidak sehat. Nanti ada ini kalau ada hamzahnya, ini kalau no hamzah berarti sahih. Itu namanya fi'il apa tadi? Tasdil ya. Mudhaf. Kalau hamzah nanti ada mahmuz. Nah, mahmuz nanti ada mahmuz. Mahmuz kita tinggal dulu ya. Kita tinggal dulu mahmuz. Nanti ada bagiannya khusus. Kita lihat misal wawi. Misal wawi. Contohnya apa? Wa'ada. Ada kan? Ada. Sampingnya apa itu? Misal wawi. Wa'ada. Apalagi? Misal ya'i. Contohnya apa? Yasar. Awalnya apa? Ya. Makanya ya'i. Ini wawi. Ya'i. Tadi contohnya sona. Apalagi ajwaf ya'i. Udah dapat nih. Apa ajwaf ya'i di situ? Saro. Contohnya adalah saro. Aslinya saya. Lihat di fi'il mudhari'nya. Saro yasir. Hasilnya muncul. Yasir. Itu ya. Ini misal tadi contohnya apa? Ya Allah salah tempat. Sekarang mau diem aja. Ini bukan di sini, atau gimana? Ngomong misal kok contoh nakis. Aku nggak perhatiin ya. Oh ada, yes. Ini ya. Ini contoh ajwa. Kemudian nakis, contoh nakis tadi yang nakis apa? Nakis wawi ya. Contohnya waza. Aslinya waza. Nakis ya'i contohnya saro. Nih muncul saro yasri. Ujungnya ya. Maka dia nakis ya. Sampai di sini paham? Jadi fi'il muqtal adalah fi'il yang tidak sehat. Nanti bagiannya ada ajwaf, ada miftar, ada nakis. Nanti yang bertumpuk ini. Ayo ya Azmi. Nanti. Nah, tambah satu lagi ada namanya lafif. Lafif.
Ini kita masih di sini nggak apa-apa ya. Iya. Muktal yang keempat itu namanya lafif. Lafif. Lafif artinya apa artinya lafif? Melipat. Lafif itu lafayaruf. Lafif. Enggak, bingung dia bingung. Lafif itu Melipat. melipat ya. Iya, kalau nggak salah. Kayak antum lo apa ini? Burung. Burung. Hmm. Lewat mana dia? Ini apa lubang angin nih? Mau bolong ya? Iya. Hmm. Oh. Bingung dia. Nggak ada. Kunci yang nggak ada. Apa ya? Biasanya sendiri ya. Ya, lafif itu artinya ngelipet ya. Mm-mm. Tapi maksudnya lafif itu penumpukan. Penumpukan. Penumpukan huruf nggak sehat. Ada lafif itu nanti lafif makrun, ada lafif mafruk. Lafif makrun, lafif Mafruk. mafruk dan makrun. Mafruk dan mafruk. Makron itu presiden Prancis ya. Makron. Makroni. Makaroni itu makroni. Jadi lafif kita anggap keempat ya. Lafif. Nanti ada makrun, ada mafruk. Makrun artinya berteman, berdekatan. Korin ya. Korin itu kan dekat sama kita kan? Ya. Teman, berteman, beriringan. Mafruk itu artinya terpisah. Dua huruf ilat kalau nyambung bareng maka itu namanya makrun. Kalau terpisah namanya Mafruk. mafruk. Contohnya, itu ada halaman 4 itu yang paling bawah. Halo? Namanya apa? Yang mafruk wako. Terpisah kan? Wako. Mana huruf ilatnya? Wawu. Oh, iya. Mana huruf ilatnya? Iya. Aslinya iya maksudnya ya. Buktinya wako ya ki. Nah, ini yang tadi kita contoh itu. Fil amarnya tuh lihat. Ti. Lihat tuh. Ada. Ada kan? Iya. Ti. Ada satu lagi. Ti. I. Ti. Alif cuma ya. Fil amar. Lafif mafruk juga. Ada di sini nggak ya? Di sini nggak ya? Kayaknya ada. Ada di sini ya. Ya kembali. Jadi waqo makrun, mafruk. Kenapa? Depan dan ujung. Nomor 1, nomor 2. Tiga dong. Artinya fa fiil lam fiil. Fa fiil lam. Nah, ada yang bergandeng. Ho. Apa sih? Syawa. Kelihatan nggak tuh? Sini ya. Syawa. Mana huruf sakitnya? Wawu dan ya. 1, 2 bergandengan. Hanya makrun bergandengan. Ya, lafif makrun, lafif mafruk. Sudah? Oke, kita masuk mahmus. Mahmus. Apa artinya mahmus? Mahmus artinya fiilnya itu ada hamzahnya. Hamzah itu nanti ada di depan, di tengah.
Artinya di fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il. Nanti ada mahmus apa? Mahmuzul fa. Mahmus fa ya. Mahmuzul lam. Artinya mahmusnya di awal. Contohnya apa? Adama. 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 Dimu. Adama. Mana hamzahnya? Di awal kan? Ya. Adama. Di fa fi'il makanya disebut mahmus fa. Kenapa disebut mahmus fa? Karena di fa fi'il di awal. Ada mahmus ain. Kenapa? Di ain fi'il di nomor 2. Satunya apa? Wa ada. Ini campur harusnya ya. Benar ya? Mana hamzahnya? Di tengah. Waw langsung hamzah wa. Di ain fi'il atau di tengah. Ada yang mahmus lam. Ini fa ain lam. Fa fi'il ain fi'il lam. Namanya apa itu? Fa'a. Fa Fa'a. Fa. Ini mahmus lam. Kenapa? Di lam fi'il. Di huruf ketiga. Harusnya itu campur ya. Ada mahmus, harusnya campur itu ya. Wa ada harusnya ada misalnya. Misal wawi, mahmus, ain. Fa'a, mahmus, lam. Ini ketinggalan kan? Atau sudah selesai? Sudah habis. Tadi yang tasdid apa mudhaf? Mudhaf. Kemudian tema. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi kita kenalan kitab ini. Jadi fi'il itu ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Mu'tal. Fi'il mu'tal nanti dibagi menjadi berapa tadi itu? 4 ya. Ada yang mu'talnya cuma 1 biji, ada yang mu'tal 2 biji. Nah, 1 biji ini bisa di fi'il di depan, di nomor 1 atau apa huruf sakitnya ini di ain fi'il di tengah atau di ujung di lam fi'il. Kalau di awal namanya misal wabi ya'i. Kalau di tengah ada wabi ya'i. Kalau di akhir nafis wabi nafis ya'i. Nah yang double itu namanya lah latif. Latif itu bisa depan belakang atau tengah belakang. Paham nggak nih? Itu ya. Kalau yang berdempetan depan belakang namanya berdempetan kok depan belakang. Dempetan berarti tengah dan akhir. Namanya lafif makrun. Kalau depan dan akhir namanya lafif makrun. Kenapa makrun? Tapi bisa. Kenapa makrun? Karena berdempetan beriringan. Terus kemudian ada mahmus dari kata hamzah ya. Hamzah. Itu ada mahmus fa, ada mahmus ain, ada mahmus lam. Mahmus fa kenapa? Karena di depan fa fi'il. Contohnya agama, amalan. Agoda. Aplikasi agoda. Kemudian ada yang mahmus ain. Artinya di tengah, hamzahnya di tengah. Wa ada. Ada mahmus lam. Hamzahnya di akhir. Fa'a.
jaha. Senang bagus lah. Yang ditasdid namanya mudhaf. Intahaina. Jadi kalau kena fi'il beda. Kalau musyarraf ini ya. Apa nggak yang bantu? Kalau antum lihat yang pinggirnya doang itu, yang pinggirnya sini, ngasih contoh bisa nggak lagi? Lihat pinggirnya doang. Ajwafiyai. Ya, nanti praktek sendiri ya. Aku baca-baca. Oh, ini mudhaf. Kenapa? Muqarrar. Mudhaf. Misal wa'ada. Oh ya wawu di depan. Misal ya itu wawunya di akhir. Iyanya di akhir.